Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tabi pun. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Syani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Siang hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Bu Indri. Bu Indri ini adalah guru PKN di SMP Negeri 2 Bandar Mataram, dan beliau saat ini saya minta waktunya untuk berbincang-bincang kepada saya ya. Perkenalkan dulu Bu Indri. Hai Bu Indri. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat dong Bu Indri, sehat, bersemangat nih. Oke ya Bu Indri ya. Saya mohon izin dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Bu Indri. Saya mau minta Ibu untuk melakukan praobservasi kepada saya ya Bu ya. Oke Bu Indri, dan saya hari ini akan melakukan percakapan praobservasi. Percakapan praobservasi atau pembincangan sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran Bu Indri di dalam kelas, atau bisa disebut dengan proses sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Indri. Nah, tujuan saya melakukan supervisi ini ya Bu ya, untuk mengetahui dan juga bersama-sama saya Bu Indri kita mengevaluasi pembelajaran di dalam kelas nanti ya Bu ya. Selain itu, kenapa kok kita harus melakukan praobservasi dulu? Tujuannya agar nanti Bu Indri lebih percaya diri, kemudian lebih matang, sehingga memberikan pembelajaran di kelas dengan peserta didik itu jauh lebih baik lagi ya Bu Indri ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini langsung aja Bu Indri, terkait praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, atau saya akan bertanya nih sama Bu Indri. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Indri capai itu apa sih? Baik Bu. Jadi di minggu depan itu anak-anak itu udah mulai masuk ke pembelajaran bab 3. Oke, bab 3 ya Bu ya. Di situ anak-anak belajar tentang materi bentuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga tujuan dari proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu mampu untuk memahami gitu bentuk dan penerapan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan juga anak-anak juga lebih paham mengenai apa itu kedaulatan dan juga jenis-jenis kedaulatan. Oke, berarti di tujuan pembelajaran di bab 3 ini anak-anak memahami tentang arti kedaulatan itu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Bu Indri, area pengembangan apa sih yang akan nanti Bu Indri terapkan kepada peserta didik? Ya. Jadi area pengembangan atau aspek dalam proses pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama itu ada aspek pengetahuan, dan yang kedua ada keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya berharap siswa itu dapat menguasai materi dalam pembelajaran baik secara konseptual maupun secara faktual. Nah, untuk aspek keterampilan, saya berharap siswa itu dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga kemampuan untuk berkolaborasi. Oke, baik. Berarti nanti ada dua aspek yang akan Bu Indri nilai. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua yaitu aspek keterampilan, di mana harapannya dari chapter 3 ini, bab 3 ini bisa berkolaborasi penuh ya Bu ya. Oke, berikutnya Bu Indri, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, mulai dari strateginya pembelajaran seperti apa, modelnya itu pembelajaran seperti apa, dan metode apa nanti yang akan Bu Indri gunakan. Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan itu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga kerja kelompok serta keaktifan dari peserta didik gitu. Sedangkan untuk model yang nantinya akan saya gunakan, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), dan untuk metodenya di situ saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, berarti dari strateginya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dapat belajar secara integritas ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional peserta didik tersebut, mulai dari kemampuannya, kedisiplinannya, kemudian keaktifannya dia saat berada di kelas.
Kemudian model yang akan Ibu gunakan tadi PBL, iya PBL. Kemudian metode Bu Indri gunakan itu bisa diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik. Nah, untuk persiapan itu semua Bu, tentunya butuh media, Bu ya. Media apa sih yang nanti akan Ibu Indri gunakan? Ya, jadi untuk media yang ingin saya gunakan itu saya udah menyiapkan media namanya media word wall, dan tentunya dalam penggunaan media word wall ini butuh alat-alat atau media pendukungnya seperti laptop, butuh proyektor, butuh PPT juga buat jelasin materi, PowerPoint, terus LKPD dan juga observasi. Oke, berarti lengkap ya, ada LKPD, observasi, dan penunjang dari media itu sudah mendukung ya Bu ya. Oke Bu, baik, selanjutnya nih Bu, yang mau saya tanyakan kapan nih kegiatan tersebut akan dilaksanakan, di hari apa, di jam keberapa, dan di kelas apa itu Bu nanti? Ya, jadi nanti rencananya saya akan melakukan pembelajaran di hari Selasa di kelas 9D pada pembelajaran jam ke-1 sampai jam ke-3. Oke, berarti ada 3 jam ya Bu ya. Oke. Bu Indri, nanti kita melakukan Bu Indri akan melakukan penerapan itu di hari Selasa jam 1, 2, 3 di kelas 9D. Oke, berarti nanti saya ikut datang di kelasnya Bu Indri ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas, sekaligus nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa sih yang perlu nanti kita coba evaluasi bersama ya Bu ya. Nah, setelah ini Bu Indri, kegiatan pra-observasi ini nanti kan hari Selasa kita masuk ke dalam observasi atau supervisi ya Bu ya. Kemudian setelah itu tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Di saat pasca observasi nanti saya minta tolong Bu Indri, kita ngobrol lagi berbincang seperti ini, tapi nanti ditemenin sama pengajar praktik ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum saya menutup perbincangan kita nih Bu Indri pada siang hari ini, kira-kira apa sih Bu yang bisa diambil dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi dari percakapan kita hari ini Bu, pra-observasi hari ini bersama Bu Retno, saya lebih lagi dapat pandangan atau gambaran tentang bagaimana nanti proses pembelajaran di kelas, dan tentunya saya lebih bisa lagi menyiapkan media saya secara lebih matang. Jadi nanti pembelajarannya tuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Iya, berarti sudah ada persiapan ya Bu ya, persiapan yang matang sehingga nanti proses pembelajaran di dalam kelas lebih seru, kemudian sesuai dengan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Oke, baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya, atas perbincangan kita pada siang hari ini. Itulah tadi pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Indri, mata pelajaran PKN di kelas 9. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum